Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul dari Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Di sini saya akan membahas judul kopling dan rem. Baik, memasuki slide selanjutnya. Kata pengantar: cengkaman disk, rem disk, penyerapan dan pendinginan, kopling dan rem kerucut sepatu pendek, rem drum eksternal, sepatu panjang non pivot, rem drum, sepatu panjang internal, rem band. Yang terakhir, bahan. Pengantar: salah satu tujuan adalah untuk memaksimalkan koefisien gesekan dan menjaganya tetap seragam pada berbagai kondisi operasi, dan pada saat yang sama meminimalkan keausan kopling dan rem. Yang dipertimbangkan di sini adalah semua jenis gesekan, tergantung pada geseran antara permukaan padat. Berbagai jenis cengkraman, gesekan, dan rem dibahas dalam bab ini. Karakteristik keausan permukaan gesekan harus sedemikian rupa sehingga memberikan masa pakai yang dapat diterima. Cengkaman disk. Gesekan antara keduanya berkembang saat keduanya dipaksa bersama. Penutup kopling dan plat tekanan berputar dengan poros engkol. Kopling dilepaskan dengan menekan pedal kopling yang memutus tuas bertanda untuk melepaskan, mendorong bantalan pelepas kopling ke serangkaian tuas pelepas berorientasi radial yang menarik plat tekanan menjauh dari roda. Disk A dibatasi untuk berputar dengan poros masukan, disk B juga dibatasi untuk berputar dengan poros keluaran. Pada gambar di samping ini, kopling multidisk dioperasikan secara hidrolik seperti anggota gesekan lainnya. Kopling cengkram dapat dirancang untuk berorientasi baik kering atau basah dengan oli. Oli berfungsi sebagai pendingin yang efektif selama pengikatan kopling, dan pengguna beberapa cengkaman mengompensasi pengurangan koefisien gesekan. Asumsi ini berlaku untuk kopling yang tidak diproduksi secara akurat. Dengan cengkaman luar, dengan mengacu pada gambar yang di samping, gaya normal yang bekerja pada elemen cincin defensian dengan radius R adalah df P, di mana P adalah tingkat tekanan antar muka yang seragam. Dengan koefisien gesekan yang seragam, laju keausan sebanding dengan hasil kali tekanan dikali kecepatan gesek pada permukaan kopling. Kecepatan sebanding dengan jari-jari, oleh karena itu kecepatan kerja sebanding dengan hasil kali tekanan dan jari-jari. Atas dasar ini, kopling baru akan mengalami keausan awal terbesar dari jari luar. Setelah keausan break in awal ini, friction lining cenderung aus pada tingkatan yang seragam menjadi ground down antara plat luar yang dianggap kaku dan paralel. Rem disk seperti ini akan memuaskan untuk penggunaan karena pendinginnya tidak memakai rem sepeda. Tidak diragukan lagi adalah contoh paling terkenal, lapisan gesekan pada kaliper hanya menyentuh sebagian kecil dari permukaan disk, membiarkan sisi terkena panas yang hilang. Ya, bisa dilihat pada gambar di samping ini. Penyerapan dan pendinginan. Fungsi dasar rem adalah menyerap energi, yaitu menghubung energi kinetik dan energi potensial menjadi panas gesekan, dan untuk menghilangkan panas dihasilkan tanpa mengembangkan sifat temperamen tinggi yang merusak.
Sebelumnya ditemui sehubungan dengan bantalan jurnal dan roda gigi cacing. 80% energi kinetik diserap oleh rem dan mereka dirancang untuk melakukan ini sekali. Jika lepas, landas harus dibataskan. Rem mencapai suhu yang merusak dan harus diganti sebelum pesawat digunakan kembali. Kopling dan rem kerucut. Pada gambar di samping menunjukkan kopling kerucut dapat diterima karena aksi wedding yang melekat pada kopling kerucut yang khas memungkinkan gaya penjepit harus dikurangi menjadi hanya sekitar 1/5 dari kopling disk yang sesuai N 1.18 dan 18.5 berlaku untuk gaya penjepit kopling kerucut dan kapasitas torsi kopling kerucut diberikan oleh bersamaan kopling disk berbagai dengan sin A. Rem drum sepatu pendek. Pada gambar di samping, rotasi drum searah jarum jam torsi T adalah torsi inersia dan beban yang diperlukan untuk keseimbangan dan secara numerik sama dengan rotasi gesekan yang dikembangkan oleh rem bersamaan diberi label shaft energizing karena momen gaya gesek membantu gaya yang diterapkan dalam menerapkan rem untuk putaran drum berlawan arah jarum jam. Arah gaya gesekan akan dibalik. Rem drum eksternal 2 sepatu. Rem yang mengunci hanya perlu memasukkan sepatu kotak dengan drum agar drum terkunci terhadap rotasi dalam satu arah. Karena rem pada gambar yang di samping ini hanya memiliki satu maka seluruh gaya diberikan pada drum oleh sepatu harus direaksikan dengan bantalan poros sebagian karena alasan ada dua hal yang berlawan sepatu hampir selalu digunakan seperti pada gambar yang pada di samping ini. Rem drum sepatu panjang eksternal. Jika sepatu rem atau blok menyentuh drum melewati busur sekitar 45 derajat atau lebih, kesalahan terjadi dengan persamaan sepatu pendek biasanya signifikas. Untuk suatu ini, sepatu panjang berikut analisis yang tepat. Sepatu panjang non pivot. Sepatu panjang non pivot kita bisa lihat pada gambar 18.8 menunjukkan sepatu rem bersentuhan dengan drum diwakili oleh lingkaran pada sebagian sepatu dipakai. Itu berputaran tentang 02. Namun pola kausan bila lebih sederhana diwakili dengan menjaga sepatu tetap dan menunjukkan drum berputar pada sudut A sekitar O2 seperti yang diwakili gambar di samping. Rem drum sepatu internal. Pada gambar 18 di samping ini menunjukkan rem tromol. Rem tromol sepatu panjang internal ditandai dengan rem tromol otomotif konvensional. Kedua sepatu berputar dan sekitar pinjangan dan dipaksa terhadap permukaan bagian dalam drum dengan piston di setiap 7 silinder roda hidrolik bersamaan 18.6
hingga 18.23 berlaku juga untuk rem tromol sepatu internal. Notasi diberikan pada gambar yang di samping ini pada rem drum yang sepatu panjang. Rem band. Dengan bagian rem band ini, band di atas bidang pemotong dipertimbangkan sebagai bodi bebas. Torsi rem T sama rem pada gambar 18.15 diberi energi sendiri untuk putusan drum searah pada suatu jarum jam. Bahannya tabel 18 mencantumkan bahwa gesekan yang umum digunakan pada rem dan kopling kering. Sebagian besar aplikasi menggunakan bahan gesek yang diklasifikasikan sebagai logam, dicetak, ditenun atau disenter. Bahan cetak adalah yang paling umum, paling murah. Material gesekan logam. Sinter adalah yang paling mahal tapi juga paling sesuai untuk aplikasi tugas, terutama bila pengoperasian terus-menerus pada suhu di atas 260 derajat. Baik, di sini saya akan menerangkan rem pada kopling. Pada bagian kopling ini pasti yang kopling ini ya, kopling kerucut. Baik, saya akan memperjelas cara penyerapan pendinginan energi. Di sini fungsi dasar rem adalah menyerap energi, yaitu mengubah energi kinetik dan energi potensial menjadi panas gesekan, dan untuk menghilangkan panas yang dihasilkan tanpa mengembangkan sifat temperem tinggi yang merusak. Untuk operasi intermittent fail, kapasitas thermal dan bagian bisa disebut memungkinkan banyak panas yang disampaikan dengan kemudian dihamburkan waktu yang lebih lama. Sebelumnya ditemui sehubungan dengan bantalan jurnal roda gigi cacing. Contoh dramatis dari kapasitas daya rem kendaraan adalah penghentian pesawat penolak lepas landas. 80% energi kinetik diserap oleh rem dan mereka dirancang untuk melakukan ini sekali. Jika lepas landas harus dibatalkan, rem mencapai suhu yang merusak dan harus diganti sebelum pesawat digunakan kembali. Laju panas yang dihasilkan pada area satu antarmuka gesekan yang sama dengan produk dari tekanan normal, koefisien gesekan, dan kecepatan gesekan. Dan juga cengkram pada rem disk. Gesekan antara keduanya itu berkembang saat keduanya dipaksa bersamaan. Bersamaan itu dipakai ditekan keduanya, penutup dan pelat tekanan berputar dengan poros engkol. Serangkaian pegas yang didistribusikan secara melingkar mengasah pelat tekanan menuju fuel, menjepit antar keduanya dilepaskan dengan menekan pada bagiannya. Dan juga
rem seperti akan memuaskan untuk penggunaan umum karena pendinginnya tidak memadai. Untuk alasan ini, rem cakram kaliper biasanya digunakan. Rem sepeda tidak diragukan lagi. Adalah contohnya yang paling terkenal. Pelek roda merupakan piringan lapisan gesekan pada kaliper, hanya menyentuh sebagian kecil dari permukaan disk, membiarkan sisanya terkena panas yang hilang. Pada gambar yang sudah saya lihatkan menunjukkan rem cakram kaliper yang digerakkan secara hidrolik yang menggunakan cengkraman berventilasi ini pada suatu disknya itu ada buat hawa yang ditekan si rem ini, jadi si disk pun tidak menimbulkan suatu panasnya berlebihan. Mungkin cukup sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.